Monogatari Off-Season and Monster Season episode pertama akhirnya sudah dirilis. Seperti biasa, anime ini masih menawarkan hal-hal yang membuatnya menjadi anime yang khas dan unik untuk ditonton. Seperti alur atau timelinenya yang udah nge-war dari awal, pemakaian berbagai style untuk mengekspresikan situasinya secara bebas, jokes yang klasik, sampai filosofi yang datang secara tiba-tiba dan membuat gue mikir, lah iya bener juga ya. Tanpa lama lagi, inilah modern klasik Monogatari Off-Season dan Monster Season episode pertama. Di season ini, kita langsung diberi penjelasan bahwa cerita yang kali ini kita lihat atau yang kita dengar adalah cerita yang ditulis secara personal oleh Ononoki Yotsugi yang ingin mengtidakhidupkan Araragi Tsukihi dengan alasan keganjilan yang hidup di dalamnya. Namun, Ononoki ini tidak bisa melakukan hal tersebut secara langsung karena Ononoki diperkenalkan ke Tsukihi ini sebagai boneka mainan dan bukan sebagai keganjilan. Sehingga Ononoki harus mencari cara untuk mengtidakhidupkan Tsukihi ini tanpa ketahuan. Kurang lebih begitulah cerita dari kisah yang ditulis oleh Ononoki ini. Nah, untuk selengkapnya, kalian bisa nonton episode pertama dari Monogatari Off-Season dan Monster Season ini. Selain itu, banyak juga penjelasan terhadap hal-hal yang telah terjadi selama ini di timelinenya mereka. Seperti Karen Araragi yang sekarang memiliki kamarnya sendiri setelah masuk SMA. Dari fakta itu, kita bisa menyimpulkan bahwa cerita dari Ononoki ini kurang lebih bertepatan setelah cerita Zoku Owari Monogatari. Dan seperti promo atau trailer yang gue pernah bahas sebelumnya, ternyata promosi tersebut memang memfokuskan pada karakter Ononoki dan Tsukihi saja, karena memang arc pertama yang akan diceritakan adalah arc-nya Ononoki ini. Untungnya, opening dari Monogatari season ini sudah di-reveal, namun sayangnya belum bisa didengarkan karena masih teaser saja. Untungnya juga, openingnya masih memiliki ciri khas yang sama, yaitu menggunakan voice aktornya yang sesuai dengan fokus karakter di arc atau cerita itu. Dan untungnya lagi, seenggaknya bagi gua, lagu Yoasobi yang berjudul Undead adalah lagu yang digunakan untuk endingnya saja. Jadi, kekhawatiran gua di analisis sebelumnya terhadap lagu Yoasobi udah hilang, hehe. Oh iya, mungkin kalian pas nonton, kalian bakalan sedikit bingung. Kok ada dua tulisan, di mana tulisan pertama bilang kalau itu adalah episode 3 dari Oroka Monogatari, dan satu lagi episode 1 dari Monogatari Off-Season dan Monster Season. Memang sedikit ngebingungin, tapi intinya episode 3 itu menandakan arc atau bagian yang diambil dengan perspektif Oroka Monogatari, yaitu buku light novel setelah Zoku Owari Monogatari. Sedangkan angka episode yang di bawah itu menandakan episode di season ini. Gak cuman itu, ternyata di episode ini ada filosofi yang cukup cocok untuk era modern ini. Meskipun cuman beberapa kalimat, namun membuat gue berpikir, lah iya juga ya. Kalau gitu hidup kayak gini juga sebenarnya udah luar biasa banget. Nah, biar kalian gak bingung baca subtitlenya sendiri, subscribe biar kalian bisa melihat analisis dari Monogatari season ini setiap minggu. Gak mau dong kalian ketinggalan filosofi dari anime yang luar biasa membuat migrain ini. Mari kita lanjut. Filosofi yang gue dapetin dari episode ini adalah bagaimana kita beruntungnya diberi kesadaran dan kesulitan di dunia ini. Jadi sebenarnya filosofi ini datang ketika Ononoki meminta tolong kepada Nadeko untuk menghilangkan keganjilan yang tersisa di dalamnya. Dan diperlihatkan situasinya Nadeko saat ini setelah kejadian Owari Monogatari. Nadeko sudah sangat berusaha keras untuk mewujudkan mimpinya sebagai mangaka. Bahkan Nadeko udah nggak lagi sekolah dan fokus menggambar dari pagi hingga malam selama berminggu-minggu. Namun sampai saat itu Nadeko sama sekali belum bisa merasakan mimpinya menjadi kenyataan. Tapi perkataannya Nadeko membuat gua sadar. Nadeko berkata kalau dia sangat bersyukur bahwa dunia yang dia tinggali ini nggak semudah itu. Awalnya sih pasti kita mikir, lah, bukannya lebih enak kalau misalkan kita bisa meraih mimpi yang sangat kita inginkan dengan mudah. Tapi, Ononoki Yotsugi meluruskan hal tersebut. Sebagai mayat hidup, bilang kalau manusia memang perlu sesuatu untuk diraihnya. Karena disitulah intinya kehidupan. Dan itulah alasan kamu ingin hidup. Jika kamu hidup dan semuanya mudah untuk dicapai, maka kamu seakan-akan tidak hidup dan tidak memiliki kesadaran apapun.
Kalimat yang gue ucapin itu bukan terjemahan per kata, tapi kurang lebih itulah inti dari percakapan antara Nadeko dan Ononoki. Pertanyaan yang bisa saja timbul dari episode ini adalah, kenapa Ononoki tetap pengen ngilangin keganjilan itu dari Tsukihei? Kalau dari episode ini aja, gue bakalan nyimpulin kalau Ononoki tidak ingin Tsukihei menjadi seperti dirinya. Karena keganjilan dari Tsukihei itu adalah Phoenix yang akan selalu hidup lagi dan hidup lagi dan hidup lagi di tubuh yang berbeda-beda. Dia ingin Tsukihei hidup seperti Nadeko karena saat ini Tsukihei sama sekali tidak mengetahui keberadaan keganjilannya. Nah, karena tadi pembahasannya udah cukup berat, selanjutnya kita akan melihat hal-hal unik dari episode pertama ini. Hal unik pertama, Ononoki Yotsugi memulai episode ini dengan pose peace-peace ikoniknya. Kedua, semua transisi dari episode ini berhubungan dengan gambar-gambar es krim. Ketiga, berhubungan dengan hal unik yang kedua. Es krim yang diberikan oleh Araragi adalah es krim yang memiliki referensi pada es krim Häagen-Dazs dengan rasa cookies and cream. Keempat, terdapat referensi pada Platinum Dance pada akhir episode. Kelima, kemungkinan besar ending dari episode ini akan membuat kamu deja vu. Dan hal unik yang terakhir adalah banyak sekali scene-scene yang menarik dan sangat unik. Yang pertama adalah Ononoki memakai filter photo booth. Yang kedua adalah scene termodinamika dari ruangannya Tsukihei. Yang ketiga adalah penggambaran scene NaCl. Dan yang terakhir adalah scene Ononoki menjadi partner in crime-nya Tsukihei karena dianggap sebagai alien yang mau nyelamatin bumi. Oke, kira-kira begitulah analisa yang gue lakukan pada episode pertama dari anime yang bikin migrain ini. Gimana menurut kalian analisa dari episode kali ini? Terlalu panjang atau terlalu pendek atau gimana? Tolong komen aja buat saran dan masukan untuk episode kedepannya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai sini. Kita bertemu di analisis episode Monogatari Off Season dan Monster Season selanjutnya. Ciao!